Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my great students, welcome back in this channel. Today, we will continue our material in Unit 1, Subunit 2. Halo anak-anak, hari ini Miss akan melanjutkan pelajaran kita di minggu lalu. Masih di bab pertama, tapi sudah beda tema. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang asking for attention, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang checking for understanding. Nah, sebelum itu, Miss mau mengingatkan kalian untuk menyiapkan buku catatan, alat tulis, dan tentunya buku paket bahasa Inggris yang sudah kalian punya. Are you ready for study today? Okay, let's get started. What is checking for understanding? Apa sih pengertian dari checking for understanding? Di antara kalian pasti ya pernah mendengar guru bahasa Inggrisnya ketika sudah menyelesaikan menjelaskan sebuah materi, pasti di akhir kalimat guru itu bertanya, "Do you understand?" Atau, "Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham?" Nah, itu sebagai contoh. Sekarang kita lihat dulu penjelasannya. Jadi, checking for understanding is the expressions that are used to check the understanding of someone or our interlocutor about what we convey to him. Nah, pengertian dari checking for understanding adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memeriksa pemahaman seseorang atau lawan bicara kita tentang apa yang akan kita sampaikan. Untuk lebih ringkasnya begini. Ketika kamu berbicara kepada orang lain untuk mengecek dia ngerti enggak apa yang kita bicarakan, nah biasanya kita menggunakan berbagai macam ungkapan-ungkapan. Seperti yang tadi, dalam bahasa Inggris, do you understand? Or have you got it? Nah, nanti kita akan pelajari itu satu persatu. Oke. Nah, do you understand so far? Apakah kalian mengerti sejauh ini? Sekarang kita lihat ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Sekarang kalian bisa buka buku paket bahasa Inggrisnya di halaman 9. Kalian bisa lihat di situ ada tabel checking for understanding, showing understanding, and leg for understanding. Kita bahas dulu yang checking for understanding. Jenis-jenis ungkapan yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. The first one. Do you know what I mean? Yang artinya adalah, apakah kamu tahu maksud saya? The second one. Do you know what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? The third one. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Atau apakah kamu paham? Next. Is it clear? Is it clear? Apakah sudah jelas? Next. Are you following me? Apakah kamu paham? Oke, perhatikan di situ ada kata follow. Kata follow di sini bukan berarti follow-follow yang ada di media sosial seperti Instagram or Twitter, ya. Follow di sini bukan berarti mengikuti. Follow di sini diartikan sebagai understand atau paham. Jadi, are you following me? Bukan berarti apakah kamu mengikuti saya? Bukan begitu artinya. Are you following me? Itu berarti apakah kamu paham? Sudah mengerti ya sampai sini ya? Next.
Have you got it? Or have you get it? Oke, perhatikan. Have you got it? Or have you get it? Itu mempunyai arti yang sama. Apakah kamu paham? Ya, bedanya di situ hanya penggunaan got and get. Jadi kalian bisa memilihnya ya, mau milih yang got or get. Next. Got it or get it? Nah, sama sepertinya. Sama seperti yang tadi di atas. Artinya, apakah kamu paham bedanya? Ketika dia ada kata have di depannya, berarti kamu istilahnya bicaranya lebih sopan, ya. Ya pokoknya lebih sopan lah, lebih halus. Tapi ketika have-nya menghilang, sisanya tinggal got it or get it, kamu bicaranya santai kepada lawan bicaranya. Got it? Kamu paham gak sih? Nah, maksudnya gitu. Berikutnya, nah ini tidak ada di buku paket ya, jadi Miss tambahkan untuk pengetahuan kalian. Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Apakah kamu paham apa yang saya bicarakan? Nah, untuk do you know what I'm talking about, ini biasanya sifatnya itu sangat sopan ya. Contohnya, ketika kalian berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua kalian, lagi ngobrol panjang lebar, tiba-tiba raut muka orang tua kalian tuh seperti bingung. Nah, untuk mengecek pemahamannya, untuk lebih sopan, kalian bisa gunakan ini. Do you know what I'm talking about? Nah, sudah paham ya sampai sini ya? Oke, next. The last one, any questions? Ada pertanyaan? Nah, untuk any questions biasanya digunakan ketika pembicara, lawan bicaranya itu orang yang banyak. Seperti Miss Hani. Miss Hani mengajar kalian di kelas, memberikan materi. Setelah memberikan materi, biasanya untuk mengecek pemahaman siswanya, guru itu bisa menggunakan any questions? Ada pertanyaan? Nah, itu juga bisa digunakan. Oke? Next. Nah, biasanya ketika seseorang itu mengecek pemahaman orang lain, nanya nih dia paham atau enggak, itu ada responnya. Pasti ada jawabannya. A response itu bisa bersifat positif and negative. Sekarang dilihat lagi buku paketnya masih di halaman 9. Oke, kita bandingkan perbedaan positif and negative. Positive means showing understanding. Ada ya di bukunya ya, halaman 9. Showing understanding artinya kita paham apa yang orang itu bicarakan. And then, negative means lack understanding. Kalau responnya negatif, berarti dia itu tidak paham atau disebut lack understanding. Ada di buku paket halaman 9. Jadi kalian tinggal perhatikan saja, atau misalkan nggak tahu artinya, kalian bisa tulis catatan kecil di sana. Oke, sekarang kita mulai dahulu bagaimana ketika orang itu merespon positif. Artinya dia ngerti apa yang akan kita jawab. Kalau orang nanya kita, kamu ngerti nggak sih? Oh, saya mengerti. Oh, saya paham. Itu bagaimana ekspresinya. Oke, let's see these expressions. Yang pertama ada I see. I see. Oh, saya paham. Bukan saya melihat ya. Selanjutnya, I understand. Saya mengerti. I get it. I got it. Oke, perhatikan I get it and I got it. Kalau ada orang yang menanyakan kamu, have you get it? Kamu bisa jawab, I get it. Tapi, kalau ada orang yang menanyakan pemahaman kepada kalian, have you got it? Kamu bisa jawab, I got it. Jadi, disesuaikan penggunaan get and got. I know what you mean. Saya tahu apa maksud kamu. I see what you are saying. Saya tahu apa yang kamu bicarakan.
I know what you are talking about. Saya tahu kamu sedang membicarakan apa. I know, saya tahu. Nah, jadi ekspresi inilah yang nantinya bisa digunakan ketika kamu mengerti apa yang dibicarakan lawan bicara kalian. Tapi tidak semuanya ketika orang menanyakan pemahaman kepada kita, kadangkala kita nggak ngerti apa yang dibicarakan. For example nih, kalian belajar bahasa Inggris. Gurunya full English mengajarkannya, full berbahasa Inggris. Oh, it's always, pasti kalian, di antara kalian ada yang sedikit tidak mengerti. Bagaimana ungkapannya? Oke, let's see this expression. Seperti itu. Sekarang kita lihat expression of lack understanding. Yang pertama, I don't get it. Saya tidak mengerti. Berikutnya, I'm sorry. What do you mean? I'm sorry. What do you mean? Maaf, maksud kamu apa ya? Nah, seperti itu. Next, I'm not following you. Maaf, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Nah, ini jawaban dari are you following me? I'm not following you. Apakah kamu paham? Saya tidak paham. Jadi, follow di sini bukan artinya mengikuti ya, tapi artinya adalah paham. I don't quite follow you. I don't quite follow you. Saya sedikit tidak paham. I'm not sure I get what you mean. Saya tidak yakin apa yang kamu maksud, artinya dia tidak mengerti apa yang dibicarakan lawan bicaranya. Yang lebih gampang dan lebih simpel, kalau kamu nggak ngerti apa yang dibicarakan lawan bicara, just say, I don't understand. Saya tidak mengerti. Come again? Come again ini artinya bukan datang lagi ya. Come again itu bisa berarti apa sih? Apa ya? Atau aduh ini maksudnya apa sih? Nah, seperti itu ya. Bahasanya lebih santai. Come again? Nah, seperti itu. Atau seperti Justin Bieber songs. What do you mean? Apa ya maksudnya? Nah, kalau kamu nggak ngerti tentang apa yang dibicarakan, ya bisa jawab, what do you mean? Apa yang kamu maksud? Apa ya maksudnya? Oke, let's see the example. Ketika ada orang yang menanyakan, do you understand? Ada dua versi jawaban. If you understand, kalau kamu mengerti, kamu bisa jawab, I understand. Or I see. Or I know. Nah, ini namanya showing understanding. Kamunya paham. Gimana kalau kamunya nggak paham apa yang dia bicarakan? Berarti kamu bisa jawab seperti ini. I don't understand. Or I don't get it. Dan lain sebagainya ya. Contohnya sudah ada di buku paket kalian. Bisa dibaca sendiri. Masih di halaman 9. Nah, contoh yang kedua. Do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Kalau kamu tahu atau kamu mengerti, kamu bisa jawab. Ini dia yang nggak ngerti dulu. What do you mean? Apa yang kamu maksud? Tapi kalau kita ngerti, kamu bisa jawab, yes, I see. Ya, saya tahu. Oke, bagaimana anak-anak? Ya, sedikit membingungkan ya. Tapi sebenarnya pembelajaran bahasa Inggris tentang ungkapan-ungkapan itu sangat mudah kok. Tinggal bagaimana kita praktekkan dalam sehari-hari. Ya, simpel-simpel saja sih kalau dalam praktek berbicara itu. Bisa di dalam keluarga kita, di lingkungan pertemanan, atau misalkan kalian masih malu ngomong, ya just in your group chat bisa lah ya, group chat WA. Okay, I think it's enough for today. We will continue our lesson in the next week. My care.
Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.